Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap harus semangat dan fokus belajar walaupun dari rumah ya. Nah, bertemu lagi dengan Bu Rika dalam pembelajaran Bahasa Indonesia hari ini. Sebelum kita mulai kegiatan belajar, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang menulis teks deskripsi. Nah, masih ingat nggak apa itu teks deskripsi? Ya, teks deskripsi adalah teks yang berisi gambaran suatu objek secara detail sehingga pembaca seolah-olah bisa melihat, mendengar, merasa, mencium, ataupun meraba objek yang kita deskripsikan atau kita ceritakan. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar tentang cara menelaah struktur dan kebahasaan teks deskripsi. Pada hari ini kalian akan belajar tentang bagaimana sih cara menulis teks deskripsi yang benar. Kompetensi dasar mata pelajaran Bahasa Indonesia pada hari ini yaitu KD 4.2 menyajikan data, gagasan, dan kesan dalam bentuk teks deskripsi tentang sesuatu secara lisan maupun tulisan dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan secara lisan maupun tulisan. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, setelah memahami langkah-langkah menulis teks deskripsi, peserta didik dapat merencanakan penulisan teks deskripsi secara kreatif. Yang kedua, setelah memahami langkah-langkah menulis teks deskripsi, peserta didik dapat menulis teks deskripsi dengan memperhatikan pilihan kata, struktur kebahasaan, juga struktur teks deskripsi. Poin pembelajaran Bahasa Indonesia pada hari ini, yang pertama adalah langkah-langkah menulis teks deskripsi. Yang kedua, contoh teks deskripsi singkat. Dan yang ketiga adalah kalian akan berlatih menulis teks deskripsi. Nah, bagaimana sih langkah-langkah menulis teks deskripsi? Perhatikan penjelasan berikut ya. Yang pertama, kalian harus menentukan terlebih dahulu objek yang akan dideskripsikan. Nah, objek yang akan kalian deskripsikan ini, kalian pilih salah satu. Apakah objeknya itu manusia, seperti bapak, ibu, adik, kakak, sahabat, atau teman-teman kalian. Kemudian objeknya bisa juga berupa hewan loh, hewan peliharaan, maupun hewan yang kita sayangi. Bisa juga objeknya itu berupa tumbuhan, tempat, dan lain-lain. Jadi yang pertama kali harus kalian tentukan adalah objeknya terlebih dahulu. Kemudian setelah kalian menentukan objeknya, tentukan tujuan penulisan teks deskripsi dan aspek-aspek apa yang akan dideskripsikan. Contoh, objek deskripsinya adalah manusia, yaitu misalnya adik kita, maka kalian bisa tentukan aspek-aspek apa saja yang akan kita deskripsikan, misalnya namanya, tanggal lahirnya, ciri fisiknya, karakternya, maupun hal-hal khusus yang dimiliki oleh objek yang akan kita deskripsikan. Nah, selanjutnya kumpulkan data dengan mengamati objek. Nah, kalau objeknya adalah manusia atau hal-hal yang dekat dengan diri kita bisa melakukan pengumpulan data dengan mengamati langsung atau dengan mencatat hal-hal yang sudah kita ketahui dari aspek panca indera kita. Jadi tidak hanya dari aspek apa yang kita lihat saja, tapi juga dari aspek apa yang kita bisa dengar, apa yang kita bisa rasa, apa yang kita bisa raba dari objek yang kita deskripsikan. Nah, bisa juga pengumpulan data untuk membuat teks deskripsi ini dengan membaca dari sumber atau referensi lain untuk menambah kedetailan informasi dari objek yang kita akan deskripsikan.
Nah, yang berikutnya adalah susunlah kerangka teks dengan memperhatikan struktur teks deskripsi. Jadi, kalian sudah mendapatkan nih aspek-aspek yang akan kalian deskripsikan tentang objek. Maka yang berikutnya adalah kalian membuat kerangka karangannya terlebih dahulu. Nah, sebagaimana yang sudah pernah Bu Rika jelaskan, bahwa struktur teks deskripsi itu terdiri dari 3 bagian, yaitu identifikasi atau pengenalan objek, yang kedua adalah deskripsi bagian, dan yang ketiga adalah penutup. Nah, berarti secara tidak langsung paling tidak kalian membuat 3 paragraf, ya. Nah, yang berikutnya, setelah kalian membentuk kerangka karangan, kalian kembangkan kerangka karangan tersebut ke dalam sebuah teks deskripsi yang lengkap dari aspek-aspek yang sudah kalian rencanakan sebelumnya. Nah, untuk mempermudah pemahaman kalian tentang menulis teks deskripsi tersebut, berikut Bu Rika sajikan contoh teks deskripsi sederhana yang juga terdapat di dalam buku paket bahasa Indonesia. Nah, kalian bisa lihat di sini judulnya adalah Si Bagas Kelinciku. Artinya objeknya adalah objek yang khusus, yaitu kelinci milik ya, yang bernama Si Bagas. Kita lihat di paragraf pertama, ya, ini ada 3 paragraf ya, paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf ketiga. Di paragraf pertama, itu isinya adalah identifikasi atau gambaran umum objek. Kita lihat di sini contoh aspek-aspek yang dituliskan ya. Yang pertama namanya, yang kedua alasan memberikan nama tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana keadaan bulu dan warna kelinci tersebut. Kemudian matanya, kemudian bibirnya, telinganya, dan aspek fisik dari si Bagas ini. Jadi di bagian identifikasi ini kalian nanti bisa ceritakan dulu namanya, kemudian aspek-aspek fisik yang bisa dilihat, bisa diraba, atau bisa didengar dari objek tersebut. Ya, kita hitung ya jumlah kalimat di paragraf pertama ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi untuk melihat berapa sih jumlah kalimat dalam paragraf ini, kalian bisa hitung dari jumlah titiknya, karena titik di akhir kalimat ini menandakan itu sudah 1 kalimat. Ya, oke, kita lanjut ke paragraf kedua yang berisi deskripsi bagian atau deskripsi yang lebih rinci tentang objek yang dideskripsikan. Nah, kita lihat di paragraf kedua ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kalimat di paragraf kedua ini yang berisi rincian dari objek. Kita lihat di paragraf kedua ini dijelaskan tentang sifat si Bagas. Bagas manja, kemudian bagaimana sih sifat-sifat lainnya? Nah, kalian bisa baca di paragraf kedua ini. Jadi di paragraf kedua itu rincian dari objek ya. Bedakan dengan paragraf pertama. Di paragraf pertama tadi ciri fisik, yang di paragraf kedua ini kebiasaan atau sifat atau karakter dari objek yang kita deskripsikan. Begitu juga kalau objeknya itu berupa manusia. Di paragraf kedua kita bisa jelaskan bagaimana sifat, karakter, tabiat ya. Kalau objeknya tumbuhan, berarti kita bisa menjelaskan nih bagaimana cara perkembangbiakan dari tumbuhan tersebut ya. Kalau binatang bisa juga bagaimana cara binatang tersebut hidup bersama kita dari sifatnya tadi ya. Nah, di paragraf terakhir itu isinya adalah penutup, yaitu kesan umum dari kita sebagai penulis. Nah, di teks ini di bagian penutup dijelaskan perilaku unik dari si Bagas ya. Bagaimana kalau dia marah, kemudian bagaimana sih kebiasaan-kebiasaannya untuk menarik perhatian si pemiliknya. Jadi di paragraf terakhir ini biasanya juga berisi kesan kita terhadap objek. Entah kita tuh suka atau kita tidak suka dengan objek tersebut ya. Jadi teks deskripsi ini sifatnya adalah subjektif, artinya tergantung dari penilaian kita. Berbeda dengan teks observasi ya. Kalau teks observasi
itu yang dijelaskan adalah hal-hal yang sifatnya umum. Nah, kalau teks deskripsi itu dijelaskan itu yang hal-hal khusus, ya. Bagaimana anak-anak? Sudah paham? Nah, sekarang kita berlatih ya untuk membuat teks deskripsi tentang sebuah objek. Kalian bisa pilih objeknya, boleh manusia, boleh binatang, boleh tumbuhan, boleh benda yang ada di sekitar kalian. Nah, teks deskripsi tersebut memuat struktur teks yang terdiri dari identifikasi, kemudian deskripsi bagian, dan juga penutup. Jangan lupa berikan judul yang menarik untuk teks deskripsi kalian ya. Nah, karena tadi Ibu Rika juga sudah mencontohkan bahwa teks deskripsinya terdiri dari 3 paragraf, nanti kalian juga menulis teks deskripsi ke dalam 3 paragraf, yang dalam satu paragrafnya paling tidak kalian menulisnya dalam 4 kalimat. Ya. Nah, kalian tulis teks deskripsi tersebut di buku tugas pelajaran bahasa Indonesia, kemudian kalian foto dan unggah hasil karya kalian tersebut ke dalam Google Classroom Bahasa Indonesia. Jangan lupa tuliskan nama dan kelas kalian di pojok kanan atas untuk memudahkan penilaian bahasa Indonesia oleh Bu Rika. Selamat berkreasi ya anak-anak. Nah, mudah bukan menulis teks deskripsi? Segala kreativitas kalian dalam mengembangkan teks deskripsi, Bu Rika tunggu di Google Classroom Bahasa Indonesia. Jangan ragu, jangan takut untuk mengembangkan kreativitas kalian. Bu Rika akhiri pembelajaran bahasa Indonesia hari ini. Semoga membawa manfaat dan sampai berjumpa di pertemuan berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.